Hai guys, balik lagi with me Navi tentunya di channel yang akan bahas tentang masalah psikologi dan hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di konten kali ini sedikit berbeda karena aku akan bahas sesuatu yang baru, yaitu namanya psychology hack. Jadi psychology hack kali ini aku tujukan buat kalian-kalian yang sering tanya ke aku, kira-kira IQ itu bisa dinaikkan atau enggak. Terus kemudian kalau misalnya nih mau psikotes, hal-hal apa yang bisa kalian lakukan atau kita lakukan supaya nilai psikotesnya nggak mepet-mepet amat. Nggak berkaitan sama yang namanya IQ, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya IQ itu didapat dari yang namanya genetik atau keturunan. Nah, aku pernah baca-baca itu katanya kalau misalnya IQ itu diturunkan dari yang namanya orang tua perempuan atau mama atau ibu ya. Tapi tentunya butuh stimulus-stimulus yang didapat dari lingkungan atau dari kecil. Makanya butuh yang namanya sekolah ya, biar yang namanya otak kita itu nggak garing. Oleh karena itu butuh stimulus-stimulus penting buat ningkatin yang namanya IQ. Nah, jadi kali ini aku akan bahas kira-kira stimulus apa aja selain namanya belajar buat ningkatin IQ yang bisa kita lakukan terus-menerus dan cukup simple. Yang pasti nggak kayak kantong Doraemon ya yang bisa makan roti dibakar terus instan. Memangnya kamu mau kalau dapat nol? Nah, life hacknya apa aja? Tipsnya pertama yaitu daydreaming, yaitu mengkhayal. Nah, ini ada moto katanya disuruh mengkhayal supaya kamu bisa sukses. Ya, ini ada kaitannya sih mengkhayal dengan yang namanya sukses. Ternyata berdasarkan penelitian, daydreaming ini bisa yang namanya membuat seseorang berpikir out of the box ya. Dimana daydreaming ini kamu tinggal tutup mata, simple kan, gampang kan. Jadi tutup mata terus membayangkan kira-kira ada gambaran apa di pikiran kita ya. Nah, jadi penelitian yang dilakukan itu menyuruh agar orang-orang bermimpi atau mengkhayalkan sesuatu yang tidak seharusnya dikhayalkan. Jadi nggak seperti realita. Jadi contohnya kayak kamu bayangkan gajah, dia terbang pakai balon udara, terus terbangnya di atas laut. Ya, itu termasuk yang out of the box ya dibandingkan hal-hal yang biasa kita khayalkan. Kalau kita kan biasanya ngayalnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tapi untuk saat ini kamu dimintanya untuk mengkhayalkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi. Misalnya semut bawa gajah. Selain dalam bentuk visualisasi tadi, ternyata tidak hanya indera mata aja, tetapi harus 5 sense tersebut kamu tingkatkan dalam proses daydreaming itu. Misalnya kayak tadi bayangin gajah terus di laut kan, jadi indera penciuman juga kamu rasakan bau-bau air garam, terus kemudian ada suara angin, terus kamu juga bisa merasakan dari indera-indera sentuhan. Tentunya itu hanya ada di khayalan atau di mimpi saja. Hal ini mudah sekali kan buat dilakukan, jadi kamu cuma butuh waktu 30-45 menit. Kamu tinggal tidur, duduk atau rebahan, terus tinggal membayangkan hal-hal tersebut. Nah, ini lebih efektif lagi kalau 1 minggu kamu lakukan 5 kali. Jadi kalau kamu rutin lakuin hal tersebut 2-3 minggu, kamu bisa meningkatkan yang namanya minat baca, visualisasi, pemetaan masalah, dan juga meningkatkan yang namanya konsentrasi buat belajar. Oke, next kita langsung ke life hack yang kedua, yaitu gimana cara meningkatkan melalui yang namanya musik teknik. Musik katanya bisa meningkatkan yang namanya IQ dari seseorang. Gimana kok bisa ya? Apa harus mendengarkan musik-musik khusus? Betulnya nggak khusus, cuma waktu dulu itu penelitian menggunakan musik Mozart sehingga disebut efek Mozart. Waktu penelitian saat itu sih melalui lagu atau musik efek Mozart itu membuat IQ para murid-murid meningkat. Jadi orang-orang banyak mengkaitkannya dengan yang namanya musik-musik klasik ya. Tetapi ternyata nggak hanya musik-musik klasik, musik jenis apapun itu bisa meningkatkan yang namanya IQ. Karena apa? Ada di dalam otak yang namanya gelombang delta, beta, theta. Nah, gelombang-gelombang itu suka menangkap hal-hal yang berhubungan dengan ritme. Nah, jadi ketika mendengarkan sesuatu, usahakan dalam posisi yang rileks, terus kemudian menggunakan alat pendengar yang cukup jelas, jadi kayak earphone atau handsfree gitu. Nah, kemudian otak sendiri akan memilah-milah musik mana yang akan dia tangkap, sehingga kadang kita bisa membedakan yang namanya mana suara bass, mana yang suaranya vokal, mana yang suaranya treble. Nah, itu ternyata yang menstimulus otak
untuk meningkatkan yang namanya IQ seseorang. Benar apa enggak ya? Jadi ini dilihat melalui yang namanya EEG. Jadi dia tuh kayak scannernya gelombang otak. Dia melihat ketika otak tersebut diberikan stimulus musik, apa yang terjadi. Nah, pada saat dilihat melalui scanner tersebut, dilihat melalui gelombang-gelombang yang ada, itu terjadi perubahan-perubahan dan itu menstimulus bagian otak yang bagian temporer atau keseluruhan otak, sehingga dia bisa menangkap informasi lebih cepat. Nah, ini bisa dilakukan buat kalian-kalian yang ingin meningkatkan kinerja otak maupun IQ kalian. Bisa dilakukan dengan cara setiap hari mendengarkan musik minim 30 menit, yang tentunya musik-musik bisa kamu kelola ritmenya di bagian otak kamu. Jadi apa aja ya musiknya. Oke, kita langsung masuk ke life hack yang ketiga, yaitu memperkuat yang namanya jantung. Nah, dari jurnal Academy Science from USA menunjukkan kalau yang namanya fisik nggak hanya berkaitan dengan yang namanya psychological seseorang, tetapi juga berperan penting dalam intelektual seseorang. Kok bisa intelektual ini berkaitan ya? Ternyata dari bagian fisik yang paling penting adalah jantung kita. Nah, jantung sendiri kita tahu kalau misalnya dia fungsinya memompa dan mensuplai oksigen ke semua pembuluh darah, dan ini sangat penting peranannya buat si otak, sehingga si otak ini bisa tetap bekerja secara maksimal. Oleh karena itu peranan jantung ini buat semua bagian tubuh itu cukup penting. Kamu bisa menjaganya supaya otak kita tetap jalan ya, intinya dengan cara olahraga yang teratur, bisa jalan sehat ataupun buat nge-gym. Selain itu juga tidur yang teratur supaya jantung kamu tidak dipompa terlalu terus-menerus dan bekerja terlalu keras. Hack yang keempat yang bisa kamu lakukan yaitu beri makan brain food terhadap otak kamu. Bukan kasih makan otakmu secara langsung ya. Intinya kalau misalnya kamu ada yang namanya mood booster, di sini juga ada yang namanya brain booster. Dengan cara apa? Yaitu makan makanan yang mengandung omega 3. Contohnya kayak salmon, almond, alpukat, makanan-makanan mahal semua. Terus kemudian juga bisa makan yogurt, karena katanya juga bisa meningkatkan neuron-neuron yang mencegah kepikunan dan berpikirnya lebih nggak lemot ya. Terus kemudian juga ada yang namanya telur. Jadi termasuk kebiasaan-kebiasaan di keluarga aku ya, kalau biasanya sarapan dibuatin telur. Lebih sering sih makan telur yang dibuat setengah mateng, yang langsung bentuknya telur gitu, terus dioncekin, apa sih Indonesia dioncekin. Nah, itu tinggal dimakan pas pagi sama garam dan merica. Itu makan sarapan katanya biar kalau di kelas itu nggak bodoh. Nah, jadi ternyata beneran nih, di dalam telur sendiri mengandung protein dan itu beneran meningkatkan yang namanya kinerja otak, terutama kuning telurnya yang biasanya aku makan. Ya, itu mengandung yang namanya asetilkolin neurotransmitter. Daripada salah mending aku baca ya. Nah, dari asetilkolin tadi itu juga meningkatkan yang namanya kinerja hati, terus memori konsentrasi seseorang, dan yang pastinya meningkatkan kecerdasan. Jadi kayak mama aku aja kasih anaknya tiap pagi sarapan telur biar konsentrasinya dan kecerdasannya meningkat saat sekolah. Ya, kita masuk ke life hack yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu menstimulus otak kita dengan yang namanya brain game. Ya, simpelnya bahasanya ngegame lah. Jadi buat kamu para gamers berbahagialah, karena artinya otak kamu lebih tinggi daripada orang-orang yang nggak main game. Nah, ini penting menyarankan buat kalian yang saat ini hobi menonton TV, menonton drama, menonton sinetron, disarankan untuk mengganti hobi tersebut dengan cara bermain game. Dikarenakan ketika nonton itu kita jadi yang namanya bersikap pasif ya, otak pun hanya mengkonsumsi apa yang dia tonton. Istilahnya kalau misalnya kamu nonton itu nggak pakai mikir, tetapi kalau misalnya kamu main games, otomatis kamu menggunakan upaya-upaya yang ada sehingga kamu berhasil. Sehingga kalau misalnya dengan cara main games itu bisa meningkatkan yang namanya memori, kreativitas, dan juga problem solving bisa kamu tingkatkan ya. Kamu bisa lakukan ini minim 20 menit dalam sehari. Tapi banyak kan orang-orang pasti lebih lah dari 20 menit itu. Itu aja simple hack dari aku supaya kamu bisa lakukan di kehidupan sehari-hari, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan yang namanya kinerja otak bisa meningkat. Asal kamu juga jangan lupa yang namanya sambil belajar, nggak cuma melakukan 5 hal tersebut aja. Ini hanya buat stimulus aja ya, supaya otak kamu ceritanya encer sih.
Dan jangan lupa latihan terus-menerus dan baca hal-hal yang baru yang ada di sekitar kita. Gak menutup kemungkinan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita pun gak berperan aktif dalam peningkatan kognitif kita, terutama kita menangkap hal-hal yang baru yang kita nggak pernah tahu. Oke, itu aja dari aku. See you on next video. Bye.